Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Nini Safa, NIM 105 dari Blok 2 Praktik Komersil. Saya akan memaparkan mengenai cara 3, yaitu peta kebijakan lereng dan saya tata skala. Yang pertama, kita butuh dari layer secara 2, yaitu batas administrasi dan klip kontur. Kemudian kita klik Arch Toolbox di sini, terus kita masuk ke Arch Tool 3D Analyst Tools. Habis itu kita ke Data Management, habis itu kita ke Thin dan Creatine. Terus untuk foldernya kita masukin ke folder yang kita mau dengan nama Thin, terus kita save. Terus untuk koordinat sistemnya kita sesuaikan dengan peta. Untuk inputnya kita masukin klip kontur, jadi oke. Nah, untuk creatine-nya udah ada, kemudian kita mau ubah ke data raster. Kita ke Arch Toolbox lagi, terus 3D Analyst, habis itu kita ke Conversion. Dari Conversion kita pilih yang from Thin, kita ke Thin to raster. Habis itu untuk inputnya kita pilih yang Thin, terus outputnya nggak usah kita ubah, terus ini outputnya float, metodenya linear. Nah, ini untuk rasternya udah ada, udah jadi. Terus habis itu selanjutnya kita ke slope. Untuk slope kita ke Arch Toolbox lagi, habis itu kita ke 3D Analyst, terus ke raster surface. Ini dari raster surface kita pilih yang slope. Terus untuk inputnya kita masukin yang berhasil, jadi kita ulangin. Ini yang nggak usah diubah. Kita coba sekali lagi. Nah, ini untuk slope-nya udah berhasil. Selanjutnya kita ke klasifikasi Van Zuydan. Jadi dari Arch Toolbox ini kita akan ke 3D Analyst, habis itu kita ke Raster Class. Dari Raster Class kita ke Reclassify. Habis itu untuk inputnya ini kita masukin yang slope create. Ya, terus yang reclass-nya kita yang value, terus kita ke classify. Habis itu untuk metodenya kita yang manual, ininya kita ganti. Ini kita ganti 7, baru yang ini kita ganti manual. Terus untuk break values-nya kita bakal menyesuaikan dengan tabel Van Zuydan yang persenannya. Jadi yang nah, kalau udah ini kita oke. Terus ini oke lagi. Kita tunggu dulu reclassify-nya. Nah, kalau udah berhasil, kita akan lanjut ke polygon. Kita ke Arch Toolbox lagi, terus kita ke Conversion Tools. Tunggu. Di situ kita pilih yang from raster, terus ke raster to polygon. Terus untuk cluster ininya kita masukin yang reclass. Terus field-nya kita pilih yang value. Habis itu untuk outputnya nggak usah kita nanti tetap. Ini untuk poligonnya udah. Habis itu kita lanjut ke generalisasi. Untuk generalisasi kita yang poligon ini kita klik kanan. Unchecklist dulu. Ini yang poligon ini kita klik kanan, terus kita ke open attribute tabel. Habis itu kita ke add field. Habis itu kita masukin untuk namanya itu luas. Untuk type-nya kita pilih yang float. Kita oke. Benar kan? Float. Oke. Nah, selanjutnya ini kita klik kanan yang luas, terus calculate geometry. Yes, terus ini kita pastiin area.
habis itu kita oke, yes, terus udah. Nah ini jadi udah ada luas area dari setiap poligon-poligon yang ada di situ. Terus kita bakal pilih satu area yang bakal kita generalisasi. Misalnya aku pilih area yang mana ya? Yang ini. Kita pilih yang ini, identify dulu. Kita klik. Nah ini untuk luasnya kita copy. Terus ini kita close saja. Habis itu kita balik ke atribut tabel lagi. Terus kita ke select by attribute. Kalau udah kita masukin rumus, yaitu luas spasi kurang dari luas yang sudah kita copy. Nah ini terus apply. Nah jadinya segini. Terus habis itu kita close saja. Terus kita akan eliminasi. Nah untuk eliminasinya kita ke Arch Toolbox lagi, terus ke data management. Habis data management kita pilih yang generalisasi, kita pilih eliminasi. Terus untuk inputnya kita pilih polygon ini. Terus untuk outputnya itu kita coba ya, kita masukkan ke sini polygon eliminate, save. Terus ini nggak bisa diganti, oke. Nah untuk eliminasinya udah berhasil. Terus selanjutnya kita klik kanan di sini di polygon eliminate, kita ke properties. Habis itu kita mau ubah simbologi dia supaya sesuai sama font width. Kategoris, value fieldnya diganti grid code, add all values. Sini ada 4 warna. Ya, ini kita oke, apply, terus oke. Nah terus ini gede amai, kita perkecil dulu. Nah kalau di sini kayak gini, terus karena ini masih banyak yang besar-besar, jadi kita akan haluskan. Nah caranya ke Arch Toolbox lagi, terus ke Cartography Tools. Habis itu kita ke Generalization, terus ke Smooth Polygon. Kalau udah, untuk inputnya kita masukin yang eliminate. Terus untuk feature class-nya kita masukin Smooth Polygon. Terus smoothing-nya kita pilih yang Bezier. Terus tinggal di oke. Nah ini udah jadi untuk smooth-nya. Terus kita akan ngeklip supaya, karena kalau di batas limitasi tuh dia kayak kegedean gitu, jadi kita mau ngeklip lagi, geoprocessing, klip. Terus untuk inputnya kita masukin yang hasil smooth tadi, pencet. Terus untuk clip featuresnya kita masukin button administrasi. Terus ininya kita masukin data kemiringan lereng. Terus tinggal di oke, save. Oke, tunggu. Ini udah jadi klipnya. Nah terus tinggal kita klik kanan, terus kita akan mensimbologikan supaya sama kayak font width. Kita kategoris,
create code, add all values, kita ke import, terus kita tadi dari yang polygon eliminate, oke, create code, oke, tada, warnanya udah ada, kita apply, oke. Habis itu selanjutnya kita akan masuk ke sayatan. Nah, dari sayatan itu kita akan nge-checklist yang tim tadi. Ini kita akan checklist dulu. Nah, habis itu kita ke 3D analysis, ke option. Habis itu kita location-nya kita di acara 3 kita bikin folder baru namanya sayatan. Udah, terus klik dulu, oke. Kalau udah, kita ke interpolate line, line, terus kita garis saja ini, klik 2 kali, udah jadi. Habis itu kita ke profile grab. Ini di sini point profile, kita klik terus profile grab. Nah, jadinya kayak gini sayatan kita. Habis itu kita ke insert, terus ke data frame. Habis itu kita aktivasi dulu, klik kanan activate. Habis itu kita klik kanan lagi properties, masukin grid, oke. Nah, kalau udah, masukin data, add data, terus masukin data yang profile group tadi, add, oke. Nah, jadinya kayak gini. Terus habis itu kita ke open attribute file di PG ini, kita klik kanan open attribute file. Habis itu ini yang M itu koordinat, yang Z itu tinggi. Habis itu kita ke tabel option, add field. Terus ini judulnya 5 Z kali 5. Type-nya kita ganti yang float. Terus oke. Kalau udah, ini kita klik kanan. Klik kanan, terus ke field calculator, kita masukin rumus yang Z dikali 5. Jangan lupa pakai spasi. Oke. Udah. Nanti kita ke tabel option lagi, terus kita pilih yang export. Kalau udah, ini untuk output tabel masuk di sayatan, terus tipenya kita pilih yang the base table, save. Oke. Udah, kalau udah ini kita close. Nah, dari yang export ini kita close aja. Yang export ini kita klik kanan, terus kita pilih yang display XY data. Terus untuk X-nya kita masukin data yang M, Y-nya kita masukin data yang Z. Koordinat sistemnya kita atur yang 49. Oke. Yang ini kita zoom to layer dulu. Oke. Kalau udah, kita mau ganti titik sayatan ini ke garis. Caranya ke art toolbox, habis itu kita ke data management, habis itu ke features, habis itu kita ke point to line. Nah, untuk inputnya kita masukin yang ini export output event. Ini yang usah kita ganti ya, coba kita ganti ya. Sayatan ini namanya garis sayatan. Udah, terus save. Oke. Ini
ini udah ada, terus tinggal kita checklist semuanya. Terus selanjutnya kita akan ke layout. Kita layout view di bawah sini. Nah, setelah layout view-nya tadi itu kita pencet, kita sekarang akan mengatur si skalanya. Oke, nah ini akan kita atur dulu segini, terus yang ininya segini. Nah, untuk skalanya itu baik di atas maupun di bawah itu sama. Jadi ini skalanya kita pembulatan ke 100 saja. Yang ini juga 100. Nah, kalau udah ini kita sentuh layer dulu. Nah, kita akan ngerapiin yang di dalam sini dulu. Ini. Nah, kita akan rapiin dulu ini layoutnya. Kalau mau dirapiin bisa pakai yang tangan ini untuk digerak-gerakin. Nah, selanjutnya kita akan masukin grid sama ketinggian dari si sayatan ini. Caranya klik kanan dulu, terus ke properties, terus kita ke grid, habis itu ke new grid, bisa kita pilih yang measure grid, next, terus ini ya kita pilih yang labels only, terus kita next lagi, kita finish saja. Terus habis itu bisa kita ke properties, habis itu ini kita unchecklist yang top sama right-nya, yang subdivision juga top right-nya kita checklist. Terus kita lanjut ke labels, ini juga checklist top right-nya. Habis itu kita ke additional properties. Selanjutnya yang number format ini kita masuk, terus yang roundingnya ini kita ganti ke 0. Oke. Sini di oke lagi. Terus kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita mau atur supaya titik 0 yang sayatan ini pas di tengah. Nah, caranya kita pencet yang ini, yang simbol tangan ini, terus tinggal kita sesuaikan aja. Nah, baik, ini udah selahir dari acara ketiga. Terus selanjutnya kita bisa langsung save aja. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.